aja. Iya, nggak bisa ngebloknya nih, anak-anak yang ngeblok. Ya, kapsul ikan gabus boleh, boleh, tapi ingat buat makanan boleh. Ikan gabus dikukus, dikukus nggak digoreng. Bu Ika sekarang aktif di mana? Aktif apa nih? Bismillah go. Kalau emang kamu teman aku WA aja deh. Wawa aja deh, kok WA aja. Ya, aku lupa kamu tuh siapa, nggak ngerti soalnya. Mbak, ikan mas boleh nggak? Boleh saja, tapi hati-hati juga dibiarkan atau tidak. Karena gini teman-teman, ini juga termasuk dengan udang ya. Jadi gini teman-teman, kira-kira 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu itu saya diminta salah satu perusahaan ya untuk memformulasikan pakan ikan. Jadi karena dia tahu saya seorang paham dengan teknologi farmasi, kemudian bikin obat juga dan segala macam, dia minta saya untuk bikinin pelet ikan gitu. Saya bilang gini, udang. Saya kasih beberapa asam amino dan kemudian saya berikan beberapa nutrisi. Saya lebih main ke nutrisi. Lalu beliau minta begini, tambahkan hormon X gitu ya. Saya langsung, nggak mau. Saya nggak mau. Kalau Anda datang ke saya meminta saya bikinkan makanan untuk ikan, tetapi Bismillah go, diem. Bu Ika pencipta kapsul minyak ikan, diem, jangan dibuka di sini. Itu produk, aku udah punya produk sendiri, 68 produk aku ciptakan. Bismillah go, nanti jangan. Ya, jadi saya tidak mau seperti itu. Jadi pemilihan itu tepat. Yang paling gampang itu cara milihnya begini. Kalau ikannya gede banget, udah tanda tanya. Justru saya kalau nyari ikan nggak yang gede, nyari udang nggak yang gede. Udang yang kita bisa lihat dari kasat mata itu normal gitu loh. Ya, normal dalam batasan, maksudnya Bismillah go, Bu Ika itu dicurangi. Udah, jangan dibuka di sini. Masya Allah, ini siapa sih ini orang? Gitu ya. Jadi hati-hati pemilihannya. Salmon juga begitu. Ikan salmon juga begitu. Salmon itu bagus, tapi ada salmon ternakan warnanya orange. Orange-nya itu agak pucat. Nah, teman-teman cari yang berwarna merah, agak kemerahan. Ya. Penasaran kan sama saya? Iya beneran, penasaran. Bismillah go. Nanti abis ini gue samperin lo ya, bener nah. Oke, ya jadi itu ya. Terus ayam kampung oke. Daging tanpa lemak juga oke. Ya. Tempe, tahu oke, tapi ingat hati-hati untuk penderita kanker payudara atau laki-laki yang memang mengalami gangguan prostat, dijarangkan. Kayak tadi saya barusan ngasih resep salah satu sahabat Besti Ike yang datang ke klinik, itu dia senang sekali makan makanan tempe tahu. Ya boleh aja makan tempe tahu, tapi jangan digoreng ya gitu. Bu, ayam prebiotik kan sekarang banyak, itu boleh nggak? Kayak healthy chicken dan ayam nanas gitu. Nah, Marimar, gini. Saya kemarin bertemu salah satu dosen dari Pajajaran. Ya. Jadi, cara memproses ayam kampung atau ayam omega atau ayam dengan telur omega itu ternyata dari makanannya memang kita berikan nutrisinya tuh asam aminonya tinggi. Makanya ketika dia memakan makanan itu tadi, itu dia menghasilkan omega yang cukup tinggi di dalam tubuhnya, kemudian di dalam telurnya gitu. Jadi memang boleh-boleh saja, tetapi memang itu tadi ya. Kalau saya tuh gini, dengan teknologi sekarang itu kita memang harus hati-hati. Saya tuh lebih senang milih yang fresh, milih yang betul-betul nggak aneh-aneh gitu. Makanya kenapa saya di rumah sekarang nanti kalau udah jadi ya,
farm saya lagi bikin mini farm. Jadi karena tiap hari makanannya saya adalah sayur, kemudian juga tahu nggak, Ibu Emily, katanya si Marimar, admin itu si Emily di blog juga. Kayaknya kita kasih Marimar ini aja passwordnya gue aja deh biar dia ikutan deh. Dia kayaknya bener-bener pendukung gue sejati. Dia bala Ike dia, gitu ya. Jadi memang teman-teman harus betul-betul bisa pandai. Nah, bagaimana dengan sayur-sayuran yang beli di pasar? Bagaimana cara meminimalisir parasitnya? Rendam dulu dengan garam, ya. Gak usah garam Himalaya, garam krosok aja nggak apa-apa, tapi sekitar 3-2 menit langsung diangkat. Nggak usah pakai bahan kimia nggak usah, ya. Kalau penderita tumor di saluran kencingnya, apa aja yang boleh dimakan? Kalau penderita tumor, tuh prinsipnya makanan-makanan itu ambil yang fresh food, ya, yang fresh food, yang fresh ya, bukan yang processing, dan tinggi protein. Yang paling penting tinggi protein, tapi pemilihan tinggi proteinnya yang harus betul-betul dijaga, dipilih. Ya, tadi saya udah ngasih spill tuh apa aja tadi. Ayo, apa aja? Ada yang merhatiin nggak? Apa aja tadi? Lemak yang boleh penderita CA apa saja? No, lemak tidak. Lemak untuk penderita CA jangan. Saya tidak menyarankan makan lemak. Daging juga tanpa lemak. Labusium nggak pakai pestisida, Kak. Oh ya. Mana lagi? Boleh makan tepi singkong nggak, Bu Ike? Tergantung, Nita. Tergantung. Kalau kamu kanker kolon nggak boleh. Ya. Telur ayam kampung, ikan laut, betul Dokter Trusti. Aduh, Dokter Trusti ini idolaku nih. Gabus, ikan teri seger, ayam kampung, daging tanpa lemak, salmon, oke, betul. Tempe tahu boleh, tapi dijarakkan. Untuk penderita kanker payudara, hati-hati ya. Makan boleh seminggu 2 kali, nggak boleh digoreng, harus dikukus ya, itu boleh. Nah, kenapa protein begitu penting? Karena nomor 1, penderita kanker biasanya kan inflamasi terus-terusan tuh, nyeri terus-terusan tuh. Kalau dia nyeri terus-terusan, masa ototnya lama-lama habis. Makanya kenapa orang yang terkena sakit kronik, yang nyeri terus dia kurus, yaitu karena itu. Yang kurus bukan dagingnya, bukan, tapi masa ototnya hilang. Yang kedua, ketika kita terkecukupi proteinnya, maka akan mempercepat perbaikan jaringan. Karena protein itu mengandung asam amino tinggi kan, esensial dan non esensial, di mana dia menyumbang untuk memproduksi jaringan ikat. Jaringan ikat di mana aja? Bisa di otot, bisa di dengkul, bisa di mana-mana ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga imunitas tubuh dan juga membantu pemulihan pasca kemoterapi. Bagi yang kemoterapi, yang sedang menjalani kemoterapi, tolong ikan gabus, bubur ikan gabus jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa. Ayam kampung sama kulitnya boleh nggak, Bu Ike? Boleh, kalau ayam kampung halal. Bu Ike, kalau kena kanker pankreas vitamin yang bagus apa ya? Mbak Adelio, boleh diwawa Mbak Adelio. Saya harus tahu jenisnya dulu ya. Spesifikasinya seperti apa agar saya nggak salah. Karena masing-masing itu nanti akan menetap. Gini loh teman-teman, bukannya saya nggak mau ditanya ya. Kadang-kadang pertanyaan tuh gini, aduh lagi puasa kesel. Gini, Bu Ike, saya kena kanker tiroid, boleh makan apa aja? Bu Ike, saya kena kanker rahim, yang nggak boleh apa aja? Temen-temenku sayang, besti-bestiku, cintaku, sayangku, honey bunny truly me deeply. Saya itu butuh peta. Karena saya mengobati diri saya sendiri, kemudian mencari suplemen untuk saya survive sampai sekarang pun saya punya peta. Peta apa? Peta tentang metabolisme saya. Nah, kalau teman-teman punya peta seperti ada cek darahnya enggak, ada labnya enggak, story-nya seperti apa, itu akan membuat evaluasi. Oh,
dia sebenarnya kayak tadi nih, ini tadi lucu. Ada seorang wanita, nggak tahu namanya tadi, Mbak Happy nongol nggak? Happy, kamu nongol nggak di sini, Mana Happy? Nah, Happy ini, bingung dia tadi. Waduh, aku kena ganas nih, aku takut gini kan di payudaraku ada benjolan bla 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 bla. Hasil darahnya lengkap tak baca. Saya cuma senyum. Senyum saya yang walaupun tidak manis ini, saya tersenyum. Saya bilang, kamu enggak kenapa-napa. Kamu mengalami gangguan estrogen dan progesteron imbalancing. Yang artinya mendekati masa 44 ke 50 itu masuk masa perimenopause. Saya tanya sama dia, kan kita konsul nih, saya tanya, coba gimana? Kamu sering panas nggak di sini? Iya, oke. Sering beriak nggak kalau habis bangun tidur? Iya, oke. Sering tiba-tiba mood swing nggak? Tiba-tiba lagi pagi-paginya nyanyi, tiba-tiba siangnya ngambek, nggak tahu alasan kenapa. Bete aja bawaannya, kemerungsung aja, kalau kata orang Jawa tuh kemerungsung. Dokter Trusti, kemerungsung itu bahasa Indonesianya apa, dokter? Kemerungsung tuh apa? Kemerungsung. Bu Ika, kalau BK boleh nggak pasien CA? Boleh, tapi hati-hati terhadap sterilisasinya ya. Kemerungsung itu apa ya? Kemerungsung itu bingung gitu loh, kayak wah gitu loh. Saya bilang rungsing, betul. Rungsing tuh ya rungsing lah ya. Nah, saya bilang keburu-buru, betul, keburu-buru. Jadi tolong deh, kamu jangan panik dulu. Akhirnya kita ngobrol tadi. Mulai dari pendekatan hubungan seksualnya. Ya, saya tanya. Ibu Coba. Oh, ibu hati-hati. Hubungan apa? Kita jadi bilangnya gimana? Pokoknya kalau bisa jangan disampaikan di live. Soalnya aku berapa kali Kena, nggak boleh. Oh, gitu. nah gimana gue mau edukasi? Padahal itu kaitannya ada tuh. Oh, kita bilang hubungan gini-gini aja ya. Hubungan gini-gini aja ya. Tanpa diketahui bahwasannya kan dia di payudaranya tuh, di PD-nya tuh ada kista sebesar 19, sekian. Gede gitu. Gak usah ketawa kamu ya Marimar. Ya. Terus saya tanya, coba kamu melakukan hubungan begini itu berapa kali dalam seminggu? Males katanya. Aduh, males. Iya, males. Oke. Terus saya tanya, pernah nggak PD-nya itu di massage? Enggak, aku geli. Aduh, coba bayi gede kamu pernah menyusu dengan rutin enggak? Aku geli. Nah, tahukah Anda bahwasannya kegiatan tadi itu justru merangsang dopamin kita naik. Coba bayangin, hormon baiknya tuh banyak. Hormon stresnya, kortisolnya turun, sehingga membuat tubuh kita menjadi lebih baik. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari. Nah, akhirnya saya bilang, coba deh kita perbaiki sini dulu. Nah, ketika saya tahu trackingnya, enak kasih taunya. Oh, ini ternyata begini. Terus gimana Bu yang jomblo-jomblo gini? Oh, gampang. Lu jomblo, gue juga. tos. Hidup jomblo. Nggak perlu takut sayangku, nggak perlu takut. Harus gimana? Berpuasa. Bagi yang muslim berpuasa. Yang nggak muslim ngapain? Intermittent fasting. Oke. Suplementasi vitamin D-nya itu Jessie lagi tuh. Tos ibu jomblo berjamaah. Masya Allah. Si Ranas emang paling-paling ya. Ya. Jadi banyak. Kita itu kadang-kadang memusingkan sesuatu yang sebenarnya nggak dianggap pusing jadi pusing. Gitu loh. Ya, teman-teman. Nah, kembali lagi ke makanan. Wah, yang tos banyak. Banyak hidup jomblo. Hehehe. Kayaknya gue kenal tuh yang bilang hidup jomblo. Ya. Terus ada ikan laut yang omeganya sangat tinggi banget. Ayo, aku mau bikin ini. Aku mau bikin sayembara. Yang bisa jawab
curhat sama aku, saya kasih waktu 30 menit. Ila, ayo Ila, mana si Ila nih yang demen curhat tiap hari nih. Makanan apa, ikan laut apa, berikan urutannya. Ini tadi siapa nih yang mulai? Dari Mbak Safitri. Dipin dulu gimana sih caranya pin? Yang dari Mbak Safitri. Dipin dulu dari Mbak Safitri yang duluan. Apa namanya? Urutan ikan laut yang omeganya sangat tinggi. Ayo. Ayo, ada yang tahu? Sebutin dulu. Kembung. Paling tinggi. Oke, tadi ada jawab. Siapa nih tadi? Kembung. Omega salmon, sarden, ikan kembung. Sarden, salmon. Apalagi nih? Kembung. Mbak Rita Eka, makarel, yes. Makarel atau kita sebut dengan sarden. Tadi ada siapa nih? Berarti ada 2 orang nih. Mbak Rita, kasih tuh. Mbak Rita, ayo mau ngobrol sama aku boleh. Mau curhat, mau online boleh. Free. Silahkan. Dicatat tuh Mbak Rita siapa nih? Mbak Rita siapa nih? Tadi itu Mbak Rita Sopo. Udah kamu cari deh. Rita Eka, betul. Ini Mbak Aisyah siapa nih? Mbak Aisyah, Bu Ike, tiponinya mana? Ada tiponinya. Lagi diangkut. Tiponinya kalau dengan saya diganti namanya dengan Titano. Kalau itu udah dari ini sih Bu, udah dari Ya, terinasi juga banyak apa namanya bagus juga. Nah, jadi ini teman-teman sudah banyak yang tahu nih. Ada ikan teri, tuna, tongkol, tembang, apalagi nih saya juga nggak ngerti nih tembang nih, ya. Bu Ike, banyak ikan di formalin gimana ya Bu Ike? Begini. Cara menghilangkan formalin itu gini. Formalin itu kan kadang-kadang apa ya? Dari ikan itu kan kadang-kadang ditujukan untuk dia supaya tidak bau ya. Ikan sarden itu lemuru apa aja Bu? Iya, lemuru juga bagus loh. Lemuru juga bagus. Ya, lemuru juga bagus. Tembang ikan makarel Bu. Oh nih Pak Solihin nih. Pak Solihin adalah nelayan tulen. Waduh, ototnya jadi walaupun dia sakit tapi ototnya keren. Benar sekali benar. Ini harusnya Pak Solihin yang bicara nih. Jadi ya formalin ini memang secara secara alami itu tidak bisa dihilangkan kalau sudah masuk ke dalam jaringan ikan ya. Tetapi teman-teman yang bisa saya sarankan adalah bagaimana cara memilihnya gitu. Terus juga bisa mencurigai apakah boleh atau tidaknya mencurigai ikan itu kena formalin itu nomor 1 biasanya itu terlalu keras, terlalu kenyal dan keras. Kenyalnya tuh kenyal banget terus keras. Terus enggak dihinggapi lalat, itu kedua. Biasanya ciri-cirinya begitu. Karena formalin itu kan menghilangkan bau juga kan ya. Karena proses bau itu sebetulnya proses alami pembusukan organ sebetulnya. Nah, ketiga itu udah pasti kalau tahan lama kan udah nggak ketahuan ya apakah dia itu memang dipancingnya kapan, kan nggak ngerti ya. Cuman biasanya insangnya tuh pucat. Jadi di insangnya itu biasanya agak sedikit pucat. Dan bau kimianya tuh nyengat biasanya. Kemudian kalau lihat mata ikan, nanyanya gini sama tukang ikannya. Ini ngambil ikannya kapan kira? Oh tadi pagi misalkan gitu. Dilihat tuh di area matanya tuh bening banget apa enggak? Kalau terlalu bening banget, udah deh. Tapi kalau udah ada tanda-tanda dia agak sedikit kuning-kuning atau coklat, nah itu masih oke. Intinya teksturnya sangat kaku kalau di formalin. Jadi kan bisa pilih ya gitu.
Bu, ikan makarel itu banyaknya di frozen, Bu. Aku pedagang ikan, Bu. Oh, Mbak Fitri keren. Ada loh ikan makarel. Saya pernah ke Gorontalo. Itu makan ikan makarel tuh fresh. Memang enak sekali, gurih. Nah, cuman memang kalau jauh dari laut ini yang agak repot ya, gitu. Nah, cuma ada juga langkah-langkah kita mengurangi formalin, ya. Yang pertama, ikannya dicuci bersih udah pasti. Kemudian rendam dengan air garam. Itu dengan 1 sampai 2 sendok makan itu 30 menit, 15 sampai 30 menit. Karena formalinnya akan bereaksi dengan garamnya. Setelah itu bilas kembali. Nah, habis itu direndam dengan air lemon atau jeruk nipis. Untuk apa? Untuk mengoksidasi formalinnya agar asam alami mengurangi bahan kimia dari formalin. Itu caranya. Kemudian bisa juga dengan cuka apel vinegar, itu juga bisa, ya. Kemudian juga istilahnya proses pemasakannya juga yang paling efektif itu benar-benar di tim atau dikukus gitu ya. Ini kok banyak banget yang spam masuk nih, apa ya? Banyak tulang makarel. Nah, ini dia. Kadang-kadang ada orang masa kudu ke Gorontalo kita beli makarel. Marimar, jangan salah. Ini tadi siapa nih yang jualan ikan? Bu Ike kurang jauh. Bu siapa nih? Ada Pak Solihin. Kita itu ya di grup. Siapa di sini yang sudah masuk grup Besti Ike itu lengkap loh. Segala profesi ada. Ada dokter, ada bidan, ada nelayan, ada apa lagi tuh? Perawat juga ada, macem-macem tuh. Nah, ngomong-ngomong soal ikan, tadi Mbak siapa yang jualan ikan? Fitri. Nah, bisa nggak Mbak Fitri mendapatkan ikan yang tanpa formalin? Bisa nggak tuh mesen tuh? Mau dong, aku dong. Yuk kita yang jualan ikan ngiklan dong. Dasar. Bu Ike resepnya bakso. Iya sayang, sabar ya, sabar. Bu Ike aku jual daster. Alah, Fani. Gue jitak lo ya, Van. Nah, iya nih Pak Solihin. Bisa nggak Pak Solihin tuh? Carikan tuh, pengen ikan apa? Nah, Pak Solihin ini ada di grup Besti Ike. Boleh nih. Ya, gitu. Jadi, teman-teman tolong memikirkan apa yang kita makan, jangan terlalu stres ya. Kadang-kadang kita itu stresnya itu sama kemauan kita doang gitu. Kita sukanya roti, udah tahu nggak boleh makan roti, ya sudah diambil untuk positifnya aja, jangan makan makanan yang macam-macam gitu. Ini apalagi nih, saya ada salah satu yang harus saya kasih tahu ke teman-teman. Mbak Anka R1, oh ini dia nih Mbak cintaku nih. Tetap semangat ya Mbak Anka ya, ini Mbak Anka yang kemarin online. Teman-teman bisa bikin kefir sendiri nggak atau yogurt sendiri nggak tanpa gula? Ada yang bisa nggak? Yogurt yogurt tuh bagus banget buat cancer. Gini, yogurt itu ketika kita, tapi jangan terlalu lama fermentasinya ya. Ini buat yogurt ya. Yogurt, nah ini bisa nih. Boleh dong. Fitri Amor, aku bisa. Mbak Fitri ini tadi yang jualan ikan bukan sih? Iya betul. Oh. Mbak Fitri, tolong masuk ke grup Bestinya Ike ya. Biar kita memperkaya. Kalau mau makanan yang fresh bisa saling pesan sesama teman Ike. Jadi kita bisa membangkitkan ekonomi bersama. Oke? Karena susah mendapatkan yang asli kan? Teman-teman, ada yang bisa bikin kefir nggak di sini? Ada yang bisa bikin kefir nggak di sini? Ada alatnya tau Bu. Iya memang betul ada alat. Tapi alat itu kadang-kadang ada pakai yang alami aja, nggak usah pakai alat. Mbak Anca, terima kasih. Ada yang bisa bikin kefir nggak? Kalau ada yang bisa bikin kefir di sini, nggak bisa pesan aja dong Bu Ike. Alah, ini si Marimar emang paling dia. Kalau ada yang bisa, silakan bisa berbagi resepnya. Kalau nggak hari ini saya nge-launch resep bakso dan pempek ya sama kefir ya di grup ya, karena sudah ada yang nge-launch. Tadi Bu Arli sudah ngerasain pempeknya tuh.
Nah, nih. Coba saya pegang handphone, saya mau nge-share resep empempe dulu deh. Aduh, sabar dia. Waduh, saya nggak tahu Bu, Ike resepnya dapat dari mana, Bu Ike barusan di klinik. Oke, sambil live nih, saya share resepnya. Bentar, saya sudah pernah ngasih resep ke tim saya ini untuk membuat. Bentar ya, Akbar. Nah, nanti pemilihan tepung itu sangat penting sekali, ya. Resep. Saya sebutnya ini resep empek-empeknya itu namanya itu resep aman. Padahal di sini waktu itu pernah ada yang di grup samping ya. Aduh. Bentar ya. Sebentar. Itu si Roni dapat dari mana, En? Si lawyernya. Hal sepele, memang kita sudah tidak bekerja sama kan? Mereka mengambil keuntungan dari kita kan? Takut kan? Makanya kebenaran itu akan selalu mencari jalanan sendiri. Sudah, En, kita sabar. Dizalimi sabar. Doa aja sama Allah. Udah. Dicurangi sabar. Nggak apa-apa, nanti kebaikan akan mencari jalanan sendiri. Dan itu juga sama teman-teman juga ya. Tiba-tiba jadi buku resep ala Bu Ike. Sabar, nih saya lagi buka buku. Saya memang sudah bikin beberapa resep kok. Tar, sabar. Resep bakso vegan gluten free. Oke, ini saya bikin, nanti saya share di grup ya. Resepnya bahan bakso dulu ya. Kan kita mau ini. Kan kita kan mau apa namanya kan kita kan mau ini, mau apa namanya, mau kurban. Nah, ini dia. Iya, ayo tap layar. Nih aku bikinkan resep sekalian nih, ditagih langsung bikin resep. Yang belum masuk ke grup Besti Ike bisa diwawa langsung ya. Jadi nanti langsung dimasukkan ke grup. Sebentar, sabar. Kita bikin resep bakso dulu. Cara buat sugar free juga. Nah, ini dia nih. Oke. Mendarat di grup, guys. Ayo. Siapa yang sudah dapat? Udah kebuka belum? Bentar nih langsung ini. Soalnya nanti kalau aku udah megang kerjaan lagi, ditagih resep lagi, aku nggak ini lagi. Nggak apa namanya? Yang nanti mau kontrol apa namanya, yang nanti mau kontrol lagi Bu Arlis sama Bu Mesrani bilang aku bawain bakso ketika habis ini ya, ketika habis apa namanya Idul Adha ya. Hari ini kita Hari ini kita
Nih, juga mau Bu, Ila, mau kau bikin bakso sayangku? Iya nak. Ini si Ila ini. Kasihan kali sama dia nih. Nggak ini nih, nggak apa namanya, nggak pernah dapat ibu ya nak ya. Bener nak ya. Ya sayangku ya kok ya nak ya kayak anak aku dia. Kuah dan bakso. Sekalian kuahnya ya. Ih, ada ya gue live nurut aja diminta sama followerku. Begini, ya nurut aja aku. Nggak apa-apa, menunggu dengan sabar. Sabar Anas, nih lihat dong, nih. Astagfirullah. Nih ya, aku disuruh ngoceh, tapi disuruh nulis resep. Ya kali nulis resepnya cepet. Tuh, meluncur. Udah tuh. Dah. Oke. Bu, kalau kemo trombosit turun gimana? Yes, pastinya kemo pasti trombosit turun. Makanannya diperbaiki. Nomor 1, coba cari pilih makanan yang saya pernah bilang tadi, yang tadi bilang ikan gabus dan segala macam itu juga ya. Mana tadi? Sebentar. Nah, saya ada dua ini sebetulnya ada 2 formula. Kalau misalkan tingkat kegagalannya tinggi, bisa pakai labusium. Jadi saya kadang-kadang juga pakai labusium juga untuk dibikin bakso. Oke. Harus. Ya. Bantu cekin keranjang ini. Iya, Iya, aku juga sama. Santai nih. Belum habis ini. Yang kan kalau TikTok katanya suka di-refund ya, nggak jadi. Iya, jangan. Makanya kalau kita pakai keranjang kuning tuh harganya jadi mahal, kasihan followerku. Aku nggak aktifin bayar di tempat ya. Jadi Iya, nggak bisa jangan COD. Oh gitu, iya benar. Oke, nih. Soalnya harganya mahal. Ada lagi resep kedua, bakso gluten free dan sugar free. Jadi ada 2 resep. Kok belum? Enggak. Jadi gini, kan kalau yang di atas itu kalau mereka yang suka agak ini, tapi ada yang agak kenyal. Kalau kenyal tuh biasanya aku tambah kasih ini labu siam. Kasih labu siam. Aduh, ampun dah ini. Duh. Hari ini aku sangat nurut karena aku udah ngasihnya ini ngasih janjinya udah lama banget, belum sempet bikin. Mohon maaf ya teman-teman ya. Sibuknya tuh menghadapi Nah, teman-teman, itu resep kedua bakso dan gluten free. Jadi kalau yang suka baksonya kenyal, agak sedikit tidak keras, boleh pakai resep kedua ya. Empek-empeknya sabar ya, sabar. Udah. Yuk. Apalagi pertanyaannya? Makasih langsung mendarat di grup. Siap. Minum apa ya Bu Ike biar bagus trombosita, leukosita dan HB? Mbak Rena bisa wawa untuk kita diskusi detail, Mbak Rena. Karena saya akan melihat dulu story-nya dulu ya, Mbak. Itu palsu Kak, Bu Ike nggak di sana. Apa ini? Mau nanya kelanjutan minum valerianya Bu. Mbak Ila, coba deh. Si Poppy kan sudah aku jawaban kan, untuk si Ila belum dibalas toh. Bu Ike, kalau di grup teman Ike volume 2 dikirimi juga dong. Waduh, Mbak Yani, saya sudah tidak ada di grup manapun kecuali Besti Ike, Mbak Yani. Mbak Yani masuk wawa saja ya. Kasih tahu ke grup volume 1, 2, 3, 4 atau 5 itu Ike tidak ada di situ. Kalau ada nomor telepon yang menggunakan wajah saya itu bukan saya. Nomor telepon saya hanya ada di grup Besti Ike. Udah, nggak ada lagi. Ya, udah lama banget itu saya nggak di sana. Bu Ike nanti telepon ya Bu. Mbak konsulnya gini. Ike di mana adanya? Saya ada di Cibubur. Ini siapa sih ini? Bismillah, gue nih bener deh. Mbak Ila dan Mbak Rehna, tolong hubungi admin sekarang ya.
Saya nunggu jadwal konsul dengan Bu Ike, Ibu Guntur. Oke. Ya, betul. Ibu Guntur sudah ada. Ya, sudah. Saya Bu Arlis, pempeknya sudah dimakan enak. Bu Arlis, kamu bener deh ya. Bu Arlis, semuanya tuh jadi pada penasaran sama pempeknya. Enak kan Bu Arlis kan? Itu pempek tanpa digoreng. Ternyata pempek tanpa digoreng juga enak. Dagingnya nanti ganti ikan nggak apa-apa ya Bu? Boleh. Diganti ikan juga boleh. Makasih, langsung mendarat. Di mana nih? Wah, deket Pulbisku dong Bu Ike di Cibubur. Wah, deket. Oh, ya. Mbak Reina, Wawa aja dulu ya. Wawa dulu ya. Bismillah Go. Jadi gini, Bismillah Go. Ini siapa sih Bismillah Go? Ini nama kamu siapa sih sebenarnya? Masya Allah, kan nggak enak gue manggil Bismillah ya. Jadi saya itu masih aktif di pabrik, tapi pabrik saya ada di Purwakarta. Jadi saya kontrolnya itu by Zoom untuk tim di sana. Yang kedua, saya masih aktif ngajar, tapi ngajarnya saya terbang. Nah, kantor saya ada 2. Yang satu di dekat rumah, yang satu di Cibubur. Kalau di Cibubur itu klinik gitu loh. Ya. Agar-agar plain itu agar-agar, iya benar, agar-agar plain itu agar-agar swallow, benar. Tapi plain itu maksudnya tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada apa-apa. Bu Ike, saya miom sama endometritis, apa boleh makan daging? Boleh, tapi diatur 100 gram, tidak boleh lebih dari sebulan. Jadi cuma 1 kali sebulan. Aku juga endometriosis ya. Bu Ike, bekam 3 kali dalam sebulan amankah untuk menderita CA? Saya nggak menyarankan. Saya tidak menyarankan. Ya, gini. Bekam itu terapi yang dilakukan oleh Nabi, saya setuju, saya sepakat. Tapi teman-teman tetap harus berhati-hati dalam menggunakan alatnya, ya. Teman-teman ketika bekam harus bertanya bagaimana cara sterilisasi alatnya. Karena dengan sterilisasi alkohol saja tidak cukup, teman-teman. Ya. Jadi dia harus dalam keadaan yang namanya aseptis. Kenapa saya selalu concern? Karena ini kaitannya dengan darah. Saya saja ketika di klinik itu ketika ingin PRP ya, jadi PRP itu salah satu terapi yang darahnya diambil kemudian kita proses untuk diambil plateletnya, untuk diambil hormon growth factornya. Itu hati-hati, harus pakai sarung dalam keadaan aseptis, kita pakai semuanya disterilisasi, mulai dari pinset segala macam itu semua disterilisasi. Nggak bisa cuman diguyur alkohol doang, nggak bisa. Karena bakteri itu apalagi di dalam darah itu sangat rentan sekali. Oke. Wah, di klinik bisa nggak cowok Bu? Bisa. Gimana kalau fast do? Ya sama. Harus gini, intinya Marimar. Yang paling penting sterilisasinya yang harus diperbaiki. Gula aren boleh nggak Bu? Tergantung dari tergantung dari kankernya seperti apa ya. Si Neng sudah kuliah, walah dia lagi ngambil spesialis sekarang. Anak saya sudah lulus kedokteran dan sekarang sedang mengambil spesialis, insya Allah. Bu, stevia bagaimana? Boleh sekali. Sri Utami, waalaikumsalam, salam kenal. Gitu. Ini sekarang saya mengambil resep. Waduh, teman-teman, saya dihubungi oleh ini udah 1 jam, teman-teman, mohon maaf. Hari ini saya nggak bisa lama, tapi insya Allah saya sore nanti sembari Lebaran, sembari takbiran, insya Allah saya live. Insya Allah ya, insya Allah saya sore nanti malam live. Hari ini saya ditunggu oleh pihak kedutaan Korea untuk mengisi format. Jam 3. Siap, siap sekarang. Karena saya harus berangkat ke Korea, diundang sebagai utusan dari Indonesia tanggal 20 sampai 27 Juni nanti untuk pemaparan riset terbaru mengenai terapi
tradisional menggunakan bahan alam dan juga tentang autologous stem cell. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama. Saya pamit dulu. Saya janji untuk resep pepeknya ya, insya Allah hari ini ya. Nanti habis Isya nemenin saya karena saya lumayan iseng nanti malam. Insya Allah habis Isya atau setelah buka puasa lah ya. Saya saya mau live lagi karena saya yakin teman-teman masih banyak yang mau ngobrol nih. Hari ini obrolan kita terbatas soalnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja dulu karena harus mengisi data menuju Korea nanti. Terima kasih atas waktunya. Janji empek-empek saya akan meluncur di grup insya Allah ya. Assalamualaikum.